Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Sasabila dengan NPM 2435103117. Saya dari kelas 4B. Jadi tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas pemrograman web, yaitu belajar mandiri. Nah, di sini saya akan melanjutkan belajar mandiri CSS dari video sebelumnya. Nah, di sini kita lanjut dengan latar belakang CSS. Properti background CSS digunakan untuk menambahkan efek latar belakang pada elemen. Pada bab ini, kita tuh akan mempelajari background color, background image, background repeat, background attachment, background position, background sifat singkatan. Warna latar belakang CSS. Properti inti background color menentukan warna latar belakang suatu elemen. Contoh nih, ada warna latar belakang halaman diatur seperti ini. Body, kurung color, background color light blue. Jadi outputnya backgroundnya akan menjadi biru muda atau light blue gitu. Dengan CSS, warna paling sering ditentukan dengan nama warna yang valid seperti merah, nilai hex seperti pagar FF0000, nilai RGB seperti RGB dalam kurung 255.0,0,0. Lihat. Oke, ini kita melihat warna CSS ya. Tapi ini nanti deh. Kita lanjutkan dulu ini. Elemen lainnya, Anda dapat mengatur warna latar belakang untuk elemen HTML apapun. Jadi kita tuh dapat ngatur kita mau warna apa aja untuk halaman HTML yang akan kita buat gitu. Di sini elemen H1P dan div akan memiliki warna latar belakang yang berbeda. Di H1 itu tuh ada background colornya green, kalau di div nya tuh background colornya light blue, dan di P nya tuh background colornya yellow. Coba kita contohkan kan. Jadi di sini tuh hijau, di sini tuh biru muda, paragraf ini tuh kuning. Kayak gitu outputnya. Nah, jadi kita lanjut. Opasitas atau transparansi. Seperti ini, opacity menentukan opasitas atau transparansi suatu elemen. Nilainya dapat berkisar dari 0,0 hingga 1,0. Semakin rendah nilainya, semakin transparan. Jadi dia tuh semakin rendah nilai yang kita berikan, jadi dia tuh bakal semakin transparan. Contohnya nih, ini 1 deh pasti, 1 bla 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 bla, gitu kan. Div background color green, opacity-nya nih 0,3, berarti agak transparan. Nah, ini 0,1 transparan, 0,3 agak transparan, 0,6 lebih kelihatan, ini 1 pasti. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ada catatannya nih di sini. Saat menggunakan properti untuk menambahkan transparansi pada latar belakang suatu elemen, semua elemen anaknya akan mewarisi transparansi yang sama. Hal ini dapat membuat teks di dalam elemen yang sepenuhnya transparan menjadi sulit dibaca. Oke, kita lanjut. Transparansi menggunakan RGBA. Jika Anda tidak ingin menerapkan opasitas pada elemen anak seperti pada contoh di atas, gunakan nilai warna RGBA. Contoh berikut mengatur opasitas untuk warna latar belakang dan membuat teks. Ini opasitas 100, opasitas 60, ada opasitas 30 dan opasitas 10. Jadi semakin rendah persenan dari opasitasnya, jadi dia akan menjadi semakin transparan. Anda telah mempelajari dari bab warna CSS kami bahwa Anda dapat menggunakan RGB sebagai nilai warna. Selain RGB, Anda dapat menggunakan nilai warna RGB dengan saluran alpha RGBA yang menentukan opasitas untuk suatu warna. Nilai warna RGBA ditentukan dengan RGBA merah, hijau, biru, dan alpha. Parameter alpha adalah angka antara 0,0 sepenuhnya transparan dan 1,0 sepenuhnya buram. Tipnya Anda akan belajar lebih lanjut tentang warna RGBA di bab warna CSS kami. Nah, ada di contohnya nih, div background RGBA 0,98,0,0,3. Jadi itu background hijau dengan 30% opacity. Coba kita contohkan. Nah, di sini nih. Latar belakang RGB ini kalau 0,80 gini transparan, 0,80
0,1. Nah, jadi tergantung apa yang kita masukkan di sini. Semakin tinggi angkanya, semakin ada warna yang masuk. Ya, semakin kecil angka yang kita masukkan, semakin transparan. Lanjut ke berikutnya, gambar latar belakang CSS. Seperti ini, background image menentukan gambar yang akan digunakan sebagai latar belakang suatu elemen. Secara default, gambar akan diulang sehingga menutupi seluruh elemen. Contoh, atur gambar latar belakang untuk sebuah halaman. Jadi, body, background image, URL, paper, GIF. Coba kita, oke. Jadi di sini tuh paper GIF, jadi kayak dia tuh paper gitu latar belakangnya gitu. Jadi di sini URL paper GIF. Contoh ini menunjukkan kombinasi teks dan gambar latar belakang yang buruk. Teksnya hampir tidak terbaca. Background image URL BG Desert GPG, kata coba kan. Oke. Jadi ini tuh pakai gambar ya, latar belakangnya pakai gambar. Tidak terlalu relevan kalau misalnya untuk digunakan, tidak relevan untuk digunakan karena teksnya tuh bakal sulit kebaca. Ini codingannya BG Desert JPG. JPG itu kan gambar ya. Nah, catatannya juga saat menggunakan gambar latar belakang, gunakan gambar yang tidak menggunakan teks. Gambar latar belakang juga dapat diatur untuk elemen tertentu seperti elemen P. Oke, ini P kan. P background image URL paper GIF. Nah, di sini. Beri gambar sebagai latar belakang. Ini nih. Oke, kita lanjut. Berikutnya pengulangan apa itu? Pengulangan latar belakang. Seperti ini, background repeat menentukan apakah atau bagaimana gambar latar belakang akan diulang. Secara default, gambar latar belakang diulang baik secara vertikal maupun horizontal. Beberapa gambar sebaiknya diulang hanya secara horizontal atau vertikal. Jika tidak, akan terlihat aneh seperti ini. Beberapa gambar sebaiknya diulang hanya secara horizontal atau vertikal. Oke, di sini ada body, background image, URL, gradient, background, BG ya, titik PNG. Oke, ini kalau misalnya dia vertikal lah, vertikal horizontal. Oke, ada backgroundnya menyamping, tidak lurus ke bawah. Udah bakal aneh gini. Jika gambar di atas diulang hanya secara horizontal atau horizontal, background repeat min X latar belakang akan terlihat lebih baik. Jadi ini kalau misalnya dia di apa sih namanya dilurusin gitu, body background image URL gradient BG PNG, background repeatnya di repeat min X. Jadi kita pakai repeat sama min X. Nah, jadi kayak dia tuh dari atas ke bawah gitu kan, nggak nyamping tapi dia lurus gitu. Jadi dia terlihat bagus, maksudnya kayak terlihat oke. Gitu. Tip untuk mengulang gambar hanya secara vertikal, gunakan background repeat min Y. Nah, kalau misalnya untuk secara horizontal itu repeat min X, kalau vertikal itu repeat min Y. Series background repeat no repeat menampilkan gambar latar belakang hanya sekali juga ditentukan oleh properti tersebut, background repeat. Nah, tampilkan gambar latar belakang hanya sekali, caranya background repeatnya no repeat. Coba ya, nah jadi tidak terulang gitu loh dia. Jadi gambar latar belakang ini hanya muncul sekali, tapi itu nggak ganggu pembaca. Pada contoh di atas, gambar latar belakang ditempatkan di tempat yang sama dengan teks. Kita ingin mengubah posisi gambar agar tidak terlalu mengganggu teks. Sini apa selanjutnya ada CSS background position. Properti ini background position digunakan untuk mengatur posisi awal gambar latar belakang.
Secara default, gambar latar belakang ditempatkan di pojok kiri atas elemen. Pojok kiri atas. Contoh, letakkan gambar latar belakang di pojok kanan atasan. Background image-nya, oke. Background repeat-nya no repeat, background position-nya right top. Jadi right top tuh kanan atas. Coba kita coba codingannya. Nah, jadi gambarnya tuh akan berada di kanan atas. Gitu dia. Terus kita lanjut. Oke. Ke tampilan latar belakang. Tampilan latar belakang CSS. Jadi properti ini background attachment menentukan apakah gambar latar belakang harus bergulir atau tetap tidak akan bergulir bersama bagian halaman lainnya. Jadi kita di sini ada contohnya. Tentukan bahwa gambar latar belakang harus tetap. Nah, jadi ini codingan kalau misalnya latar belakangnya harus tetap. Posisi laptop, kita tambahkan sama background attachment fixed, jadi itu kayak fix gitu, tetap gitu. Nah, jadi ini kayak ini tuh gambar ini tuh bakalan tetap posisinya di sini gitu, nggak berubah-ubah. Jadi itu maksudnya di sini tuh misalnya ada beberapa halaman. Jadi gambarnya itu bakal tetap di halaman-halaman selanjutnya. Seperti ini kan kalau misalnya digulir ke bawah teksnya ini kan tetap di sini gambarnya kayak gitu contohnya. Itu kan agar gambar terbelakang ikut bergulir bersama halaman lainnya. Nah, jadi kalau misalnya dia kita mau menentukan kalau gambar tuh ikut bergulir tergantung kita nge-scroll teksnya. Jadi background attachment tuh bakalan scroll ya. Jadi ke scroll gitu dia. Jadi kalau misalnya codingannya background attachment scroll, gambarnya itu bakalan ikutan ke scroll. Jadi nggak nampak lagi gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita lanjut lagi ke singkatan latar belakang. Latar belakang CSS, properti singkat. Untuk mempersingkat kode, dimungkinkan untuk menentukan semua properti latar belakang dalam satu properti tunggal. Ini disebut properti singkat, shorthand property. Alih-alih menulis background color, URL, image3, PNG, repeat, background posisinya right top. Anda dapat menggunakan properti singkat, background. Contoh, gunakan properti singkat untuk mengatur semua properti latar belakang dalam satu deklarasi. Nah, jadi kalau misalnya mau menggunakan background nih, kita nggak perlu deh kita tulis semua ini. Jadi ini untuk singkatannya background. Kita masukkan di sini warnanya FFFF, URL-nya img3 png, terus repeat-nya no repeat, terus posisinya berada di right top gitu. Jadi kita nggak perlu ribet tulis background color, background image, background repeat, background position, langsung ke background aja. Kita coba. Nah, kayak ini nih. Jadi ini untuk mempersingkat aja, semoga agar codingan itu tidak ribet gitu loh. Properti ini background merupakan properti singkat untuk properti berikut. Oke, jadi background ini untuk bisa mencakup atau bisa menyatukan properti seperti background color, background image, background position, background size, background repeat, background attachment, background origin, background clip. Nah, jika beberapa nilai properti hilang, tersebut akan diatur ke nilai awalnya, nilai default. Oke, kita lanjut ke batas CSS. Properti border CSS memungkinkan Anda untuk menentukan gaya, lebar, dan warna border suatu elemen. Saya memiliki batas di semua sisi. Oke, ini untuk ada semua sisi. Jadi untuk ada di bawah, cuman di bawahnya merah, dan ini tepinya membulat. Memiliki batas biru di sebelah kiri. Nah, kayak gini. Gaya batas CSS. Properti ini menentukan jenis batas yang akan ditampilkan, border style codingannya. Nilai-nilai berikut diperbolehkan: dotted, tutup menentukan batas putus-putus, dasar menentukan garis batas putus-putus, solid menentukan batas yang solid, double mendefinisikan batas ganda,
Groove menentukan batas beralur 3D, efeknya tergantung pada nilai warna batas. Ridge menentukan batas bergelombang 3D, efeknya bergantung pada nilai warna batas. Insert menentukan batas sisipan 3D, efeknya bergantung pada nilai warna batas. Offset menentukan batas luar 3D, efeknya bergantung pada nilai warna batas. Known tidak mendefinisikan batas dan hidden menentukan batas tersembunyi. Properti ini dapat memiliki 1 hingga 4 nilai untuk batas atas, batas kanan, batas bawah, dan batas kiri. Border style. Contoh demonstrasi berbagai gaya bingkai. Nah, jadi border style dotted, dotted, solid, double, groove, right, insert, outset, non hidden, dotted, dotted, solid, double. Nah, ini untuk dotted, ini untuk dotted, ini untuk solid, untuk border, groove border, dan lain-lain sebagainya. Ini kalau ada no border, hidden border, mixed border, kalau di mix gitu. Ini juga ada catatan, tidak satupun dari properti border CSS lainnya yang akan Anda pelajari lebih lanjut di babak berikutnya akan berpengaruh, kecuali properti tersebut diatur border style. Oke. Nah, kita lanjut ke lebar batas. Properti tersebut menentukan lebar keempat batas border width. Lebar dapat diatur sebagai ukuran tertentu dalam px, pt, cm, im, dan lain-lain. Atau dengan menggunakan salah satu dari 3 nilai yang telah ditentukan sebelumnya, tipis, sedang, atau tebal. Contoh demonstrasi berbagai lebar batas. Border style-nya solid, border width-nya 5px. Nah, di sini ini kan P1, P2-nya border style-nya solid, border width-nya medium. P3-nya border style solid, border style-nya dotted, border width-nya 2px. P4 border style-nya dotted, border width-nya ada tick. Jadi ini untuk ini solid 5px berarti tebal gitu. Kalau medium berarti garisnya medium. Kalau 2px tuh garisnya tuh titik. Kalau misal tick tuh titik, tapi titiknya tuh apa sih namanya? Titiknya tuh besar atau bisa dibilang huruf besar lah intinya. Tebal, tebal. Astaga. Nah, di sini ada lebar sisi spesifik. Properti ini dapat memiliki 1 hingga 4 nilai untuk batas atas, batas kanan, batas bawah, dan batas kiri. Border width. Nih, border solid. Kita coba aja. Nih, gaya batas padat nih. Border width-nya 5px, 20px, 5px atas, dan 20px bawah. Sini padat juga 20px dan 5px, 20x atas. Dan bawah 5px di samping. Ini 20px di samping. Ini 20px, 10px, 4px, 35px, 25px atas, 10px kanan, 4px bawah, dan 5px kiri. Jadinya kayak gini. Kalau 20px atas bawah nih, 20px atas bawah, 5px samping kanan kiri. 5px atas bawah, 20px, 20px kanan kiri. Gitu. Kita lanjut ke warna garis tepi. Warna batas CSS seperti ini digunakan untuk mengatur warna keempat batas, border color. Warna dapat diatur dengan nama, tentukan nama warna misalnya merah, hex tentukan nilai hex seperti FF000. RGB tentukan nilai RGB seperti RGB 255,0,0. HSL tentukan nilai HSL seperti HSL 0, 100%, 50%. Terus ada transparan. Jika tidak diatur, maka akan mewarisi warna elemen tersebut, border color-nya. Nah, contoh nih, demonstrasi berbagai warna bingkai. Border style-nya solid, tebal, border color-nya red. Nah, itu di P1. P2-nya border style-nya solid, border color-nya green, P3-nya border style-nya dotted,
border colornya blue. Nah, ini kalau kita tadi kan border style solid nih, berarti garisnya gini, warnanya merah gitu, terus ini warnanya hijau, terus ini bintik-bintik, titik-titik, border colornya blue, warna biru, gitu-gitu. Warna sisi spesifik. Berarti ini dapat memiliki 1 hingga 4 nilai untuk batas atas, batas kanan, batas bawah, dan batas kiri. Jadi ini untuk batas kanan, batas atas, batas kanan, bawah, dan kiri. Nah, ini border style solid, border colornya red, green, ada merah, hijau, biru, sama kuning. Jadi red itu untuk top, green right. Jadi red itu untuk atas, hijaunya tuh untuk kanan, blue-nya untuk bawah, sama yellow-nya tuh untuk di kiri. Kita coba. Nah, ini jadi merah. Atas tuh merah, kanan hijau, bawah kiri, bawah biru, dan kirinya tuh kuning. Jadi bisa digabung gitu loh. Nilai hex, warna batas juga dapat ditentukan menggunakan nilai heksadesimal, terus dengan hex. Jadi hex tuh kayak apa ya, disebutnya kayak misalnya kalau misalnya putih tuh F F F F F F, F gitu, kalau misalnya biru tuh biru tuh apa ya kemarin ya, nah, kayak gitu lah intinya. Jadi FF000 ini untuk merah gitu, kata lain. Nah, di sini tuh border colornya ini kan pakai hex gitu, FF000 tuh merah ya kan. 000 kalau misalnya 000 FF berarti biru, BBB nah abu-abu gitu. Jadi pakai hex, bukan pakai kata biasa kayak yellow, blue, green, red gitu kan. Tapi dia pakai hexadesimal namanya. Nilai RGB atau dengan menggunakan nilai RGB. Nah, bisa juga nih dengan nilai RGB. Kalau nilai RGB ini kayak lebih prima lagi. Jadi ini tuh RGB tuh kalau misalnya 255,0,0 itu tuh untuk merah pakai RGB. Nah, ini tuh merah. Misalnya dia tuh RGB 00255, dia tuh biru. 87, 87, 87, nah itu tuh abu-abu gitu. Sama dengan helix tadi. Sama dengan HX, sorry. Nah, dapat juga nih dengan HSL, kita bisa dapat juga menggunakan nilai HSL. Nah, sama dengan 11-12 sama RGB tadi teman, dipakai pesanan HSL 0 100% 50% untuk merah, dan untuk merah kalau 240 100% 50% untuk biru, 0% 30% untuk abu-abu gitu. Kita lanjut ke sesi perbatasan. Sisi batas CSS border sisi individual. Dari contoh-contoh pada halaman sebelumnya, Anda telah melihat bahwa dimungkinkan untuk menentukan batas yang berbeda untuk setiap sisi. Di CSS terdapat juga properti untuk menentukan masing-masing batas, atas, kanan, bawah, dan kiri. Nah, ini kode-kodenya berarti top style, border right style, border bottom style, border left style. Pada contoh di bawah ini, kita menggunakan keempat properti di atas untuk mengatur gaya setiap sisi batas. Jadi, kita bisa men-style setiap sisi, kayak kanan, kiri, atas, bawah gitu. Nah, border top style-nya dotted, border right style-nya solid, border bottom style dotted, border left style-nya solid. Jadi, untuk style di atas tuh dotted, ini solid, codingannya kayak gini. Jadi kita tuh pokoknya bisa nge-style garis-garis ini. Kita juga dapat menggunakan sifat singkatan untuk mencapai hasil yang sama, border style. Contoh di bawah ini memberikan hasil yang sama dengan contoh di atas. Jadi border style-nya dotted dan solid gitu, kayak digabung aja. Jadi outputnya bakalan sama kayak yang di sini. Cuma bedanya ini nggak digabung, ini digabung. Maksudnya kayak ini ribah kita ngodingnya, ini singkatnya gitu.
Jadi begini cara kerjanya. Jika properti tersebut memiliki 4 nilai border style, gaya perbatasan, titik-titik penuh, garis putus-putus ganda, batas atasnya berupa garis-garis putus, batas kanan padat, batas bawahnya ganda, batas garis berupa garis putus-putus. Jika properti tersebut memiliki 3 nilai border style, gaya perbatasan, titik-titik padat ganda, batas atasnya berupa garis putus-putus, batas kanan dan kiri solid, batas bawahnya ganda. Kayak kalau misalnya kalian tuh 3 gitu. Jika properti tersebut memiliki 2 nilai, biar batasan titik-titik padat, batas atas dan batas bawah berupa garis putus, batas kanan kiri solid. Jika properti tersebut hanya memiliki 1 nilai, border garis batasan titik-titik, keempat batasnya bertitik-titik gitu. Contoh nih. Nah, ini keempat, ini 4, ini 3, ini 2, ini 1 gitu. Jadi fotonya ini kan beda semua nih. Ini yang beda cuman 1, 2, 3. Ini pakai 2, pakai 1 ya gitu. Properti tersebut digunakan dalam contoh data. Sama properti ini juga berfungsi dengan dan border style, border width, border color. Kita lanjut ke singkatan batas. CSS border properti singkatan. Seperti yang Anda lihat di halaman sebelumnya, ada banyak properti yang perlu dipertimbangkan saat berurusan dengan batas. Untuk mempersingkat kode, dimungkinkan juga untuk menentukan semua properti batas individual dalam satu properti. Properti ini merupakan properti singkatan dari properti batas individual berikut. Jadi border nih, singkatan border width, border style, border color. Ini juga diperlukan. Contoh border 5px solid red. Jadi ini tuh bakal 5px tebal dan warna merah. Jadi singkatan dari ketiga codingan ini gitu. Anda juga dapat menentukan semua properti batas individual hanya untuk satu sisi. Jadi border left hanya untuk sisi kiri, 6px solid dan red. Ini 6px main tebal, solid, garis, dan red warna merah gitu. Batas bawah juga bisa sama kayak tadi, kayak border bottom tapi ya 6px solid red. Jadi ya kayak gini. Kita lanjut, tepi membulat. Batas bulat CSS. Properti ini digunakan untuk menambahkan batas membulat pada suatu elemen. Border radius ya kalau misalnya dia membulat. Nah, jadi properti ini digunakan untuk menambahkan batas membulat pada suatu elemen. Border radius dapat dengan radius kan. Batas normal kayak gini. Ini batas melingkar, batas lebih bulat dan batas terbulat. Contohnya. P border 2px solid red, border radius 5px. Yang px tidak terlalu bulat. Nah, ini nih. Paddingnya 5px tuh kayak gini. Radius batas 5px, paddingnya 5px, jadi ada batas melingkar. Radius batasnya 8px, paddingnya 5px, jadi dia lumayan melingkar. Aduh, masih ini, oh nih, lumayan melingkar. Tuh, ini 12px sama 5px tuh batas terbulat, jadi ini terbulatnya gitu. Contoh lainnya. Oke, ini kita skip aja dulu. Kita lanjut ke margin CSS. Properti margin CSS digunakan untuk membuat ruang di sekitar elemen. Di luar batas yang telah ditentukan. Margin menentukan jarak antar batas suatu elemen dan elemen-elemen di sekitarnya. Dengan CSS, Anda memiliki kendali penuh atas margin. CSS memiliki properti untuk mengatur margin untuk setiap sisi elemen secara individual, atas, kanan, bawah, dan kiri, dan properti singkat untuk mengatur semua properti margin dalam satu deklarasi. Elemen ini memiliki margin 70px.
Oke, margin sisi individual. CSS memiliki properti untuk menentukan margin untuk setiap sisi elemen. Margin top mengatur margin atas suatu elemen, margin right mengatur margin kanan, margin bottom itu untuk bawah, dan margin left itu untuk kiri. Semua properti margin dapat memiliki nilai-nilai berikut. Otomatis, jadi bisa otomatis browser menghitung margin panjang, menentukan margin dalam px, pt, px, pt, cm, dan lain-lain. Contoh persen menentukan margin dalam persen dari lebar elemen yang menampung. Inherit menentukan bahwa margin harus diwarisi dari elemen induk. Tip, nilai negatif juga diperbolehkan, jadi boleh negatif gitu ya. Contoh, atur margin yang berbeda untuk keempat sisi elemen. Jadi P, margin topnya 100px, bottomnya 100px, right-nya kanannya tuh 150, left-nya tuh 80px. Jadi ini pakai margin px. Kita coba, nah gini jadinya. Margin atasnya 10px, kanannya 150px, bawahnya 100px, kirinya 80px. Kayak gitu. Margin properti singkatan. Untuk mempersingkat kode, dimungkinkan untuk menentukan semua properti margin dalam satu deklarasi. Properti ini, margin, merupakan singkatan dari properti margin individual berikut. Jadi margin ini singkatan dari margin top, margin right, margin bottom, dan margin left. Jadi begini cara kerjanya. Jika margin properti tersebut memiliki 4 nilai, margin 25px, 50px, 20px, 100px. Jadi margin atas itu 25. Jadi dia tuh rumusnya atas, kanan, bawah, kiri gitu. Jadi atasnya 25px, kanannya 50px, bawahnya 75px, kirinya 100px. Nah, jadi ini dia kalau disingkat. Nah, jadi kayak gini. Jika margin properti tersebut memiliki 3 nilai, margin 25px, 10px, 75px. Itu margin atasnya 25px, kanan dan kiri itu 50px, bawahnya 75px. Kita coba di sini. Nah, jadi ini kanan kiri itu 50px, atas 20, bawah 75. Ya. Atas 25, bawah 75, kanan kirinya 50. Oke, kayak gitu. Jika margin properti tersebut memiliki 2 nilai, jadi kalau misalnya margin 20px sama 50px nih, yang atasnya berarti atas sama bawah itu 25, kanan kirinya tuh 50px. Coba nih. Nah, jadi atas bawah tuh 25, kanan kiri tuh 50. Jadi udah ini kayak gini bakal tampilannya, outputnya. Nah, kalau misalnya properti sendiri tuh cuma satu nilai, 25, berarti keempatnya tuh 25px berukuran 25px. Nah, kayak gini. Nah, jadi sini ya, kanan kiri bawah, atas bawah tuh 25px. Nah, lanjut ke nilai otomatis. Anda dapat mengatur margin properti tersebut untuk auto menyesuaikan elemen secara horizontal di dalam wadahnya. Elemen tersebut kemudian akan menempati lebar yang ditentukan, dan ruang yang tersisa akan dibagi rata antara margin kiri dan kanan. Contohnya div width-nya 300px, margin-nya auto, bordernya 1px, solid rex. Jadi nih, lebar 30px, margin otomatis, batasnya 1px merah solid. Ini akan berada di tengah secara horizontal karena memiliki margin auto. Karena memiliki margin auto, jadi dia tuh otomatis berada di tengah gitu. Nah, lanjut ke nilai yang diwariskan. Anda dapat mengatur margin properti tersebut inherit agar margin diwarisi dari elemen induk. Contoh, ini memungkinkan margin kiri elemen p class ex1 diwarisi dari elemen induk div. Jadi divnya tuh 1px solid red, margin leftnya tuh 100px. Nah, nanti dia PEX itu diwarisi dari div ini. Coba. Nah, jadi di paragraf ini memiliki margin kiri yang diwarisi dari elemen div.
Biasanya ini bakalan diwarisi kalau pakai inherit gitu. Kita lanjut ke keruntuhan margin, lipatan margin. Penggabungan margin terjadi ketika dua margin bergabung menjadi satu margin. Margin atas dan bawah elemen terkadang digabungkan menjadi satu margin yang sama dengan margin terbesar dari kedua margin tersebut. Catatan, penyempitan margin hanya terjadi pada margin atas dan bawah, bukan margin kiri dan kanan. Jadi cuman terjadi pada margin atas sama bawah. Pada contoh berikut, elemen 1 memiliki margin di bawah 50px dan elemen H2 memiliki margin atas 20px. Jadi, margin vertikal antara 1 dan 2 akan menjadi total 70px, yaitu 50px ditambah 20px. Namun, karena margin collapse margin sebenarnya menjadi 50px. Contoh, demonstrasi runtuhnya margin bottom 50, margin topnya 20px kan. Nah, dalam contoh ini tuh elemen H1 memiliki margin bawah 50px dan elemen H2-nya memiliki margin atas 20px. Jadi, margin vertikal antara H1 dan H2 harusnya 70 kan. Namun, karena margin collapse, margin aktual menjadi 50px. Jadi, itu bakal jadi 50px karena ada tuh margin collapse gitu. Contoh demonstrasi untuk yang margin ini contoh juga nih. Nah, di sini setiap elemen P memiliki margin atas 30px dan margin bawah 30px. Jadi margin vertikal antara elemen P seharusnya 60. Namun karena margin collapse, margin aktual menjadi 30. Jadi dia tetap 30 marginnya. Kita lanjut ke ini terakhir ya, padding CSS. Properti padding CSS digunakan untuk menghasilkan ruang di sekitar konten elemen di dalam batas yang telah ditentukan. Dengan CSS, Anda memiliki kendali penuh atas padding. Terdapat properti untuk mengatur padding untuk di setiap sisi elemen, atas, kanan, bawah, dan kiri, dan properti singkat untuk mengatur semua properti padding dalam satu deklarasi. Nah, elemen ini memiliki padding 1170. Nih, 70px nih paddingnya. Bantalan sisi individual. CSS memiliki properti untuk menentukan padding untuk setiap sisi elemen. Misalnya nih, padding top, padding atas, padding kanan, padding bawah, padding kiri. Semua properti padding dapat dimiliki nilai berikut. Panjang menentukan padding dalam px, pt, cm, dan lain. Persen menentukan padding dalam persen dari lebar elemen yang berisi. Inherit menentukan bahwa padding harus diwarisi dari elemen induk. Catatan, nilai negatif tidak diperbolehkan. Nah, kalau misalnya padding tadi kan boleh kan, tapi kalau misalnya padding nggak boleh. Nah, negatif. Contoh, atur padding yang berbeda untuk komposisi elemen. Padding topnya 50px, right-nya 30, bottomnya 50, left-nya 80. Jadi, nah ini bakal ini 50, kanannya tuh 30. Oh, atas 50, kanan 30, bawah 50, kirinya 80. Paddingnya gitu. Padding properti singkatan. Jadi kalau misalnya disingkat jadi padding aja gitu. Cara kerjanya tuh padding properti tersebut memiliki 4 nilai. Nah, kalau misalnya 4 nilai di ini kan. Jadi yang atas itu 25 kayak tadi lah. Atas 25, kanan 50, bawah 75. Kirinya 100. Nih, coba. Ini kalau misalnya singkat kan kita singkat. Nah, ini jadi atas 25, 50-nya di kanan, 75-nya di kiri, 100-nya di 75-nya di apa sih namanya, bawah, kirinya tuh di 100 untuk tepakan biar mudah. Gitu. Kalau misalnya dia 3 nilai, jadi 3 nilai, atas tuh 25, kanan kirinya 50, bawahnya tuh 75. Nih atasnya tuh 25, kanan kirinya tuh 50 paddingnya. Nah di bawahnya tuh 75. Kalau misalnya pakai 2 nilai,
Jadi kalau atas bawah tuh 25, kanan kiri tuh 50. Nih, atas bawahnya 25, kanan kirinya tuh 50 paddingnya. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Kalau misalnya satu aja 25 px, jadi semuanya ke empat-empatnya itu bakal jadi 25 px, jadi bakal rata. Ini atas bawah 25, kanan kirinya juga 25. Nah, kita lanjut ke ukuran kontak, padding dan lebar elemen. Properti CSS Grid menentukan lebar area konten elemen adalah bagian di dalam padding, border, dan margin satu elemen. Jadi jika suatu elemen memiliki lebar yang ditentukan, padding yang ditambahkan ke elemen tersebut akan ditambah ke lebar satu elemen, seringkali merupakan hasil tidak diinginkan. Ini elemen div diberi lebar 30 px, namun lebar sebenarnya dari elemen div ada 350 px. 30 px tambah 20 px, padding kiri dan 20 barang. Jadi ini, oke. Nih, lebar div ini sebenarnya 250, meskipun didefinisikan sebagai 300 px di CSS karena ada paddingnya 25 px gitu. Oke, lanjut ke pelapisan dan ukuran kotak. Properti ini box sizing menentukan bagaimana lebaran tinggi suatu elemen dihitung, apakah harus menyertakan padding dan border atau tidak. Seperti tersebut, box sizing dapat memiliki nilai-nilai yang berikut. Contoh border, Content box ini adalah pengaturan default. Properti lebar dan tinggi hanya mencakup konten. Border dan padding tidak termasuk. Border box, properti lebar dan tinggi mencakup konten, padding, dan border. Jadi, untuk menjaga lebar tetap 200 px, berapapun jumlah paddingnya, Anda dapat menggunakan menggunakan titik koma atas, menyebabkan elemen menggunakan menyebabkan elemen mempertahankan lebar sebenarnya. Jika Anda menambah padding, ruang konten yang tersedia akan berkurang. Box sizing, border box. Contoh, gunakan properti box sizing untuk menjaga lebar tetap 30 px terlepas dari jumlah padding. Nah, kita tuh pakai box sizing, kita tambahkan box sizing sama dengan border box. Jadi dia tuh divnya tetap 100 px meskipun terdapat padding kiri dan kanan total dalam 50 px. Tapi karena kita pakai border box ini, box sizing, border box, jadi dia tuh divnya tuh bakal tetap di 30 px. Oke, sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.